Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 11-4, akan mempresentasikan ujian kasus hubungan industrial yang bertemakan kasus pelanggaran kontrak kerja. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Afifah Nur Oktavianti, yang kedua Anissa Rizky Ramadhani, yang ketiga Danis Abias Kumala Siregar, Fatihah Ramadhani, Kamila Tresna Rahma Putri, Muhammad Zain Maskur Asajat, Nada Syifa Deandra, Riri Ramadhaniati, dan yang terakhir, saya sendiri, Yasmin Hadijah Syafia Rahman. Untuk judul dan alasan perkara bisa dibacakan oleh Afifah Nur Oktavianti, dipersilahkan. Judul dari ujian integrasi kali ini adalah pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dan industri PT AIS. Sedangkan alasannya adalah kami memilih kasus ini adalah bahwa kasus ini sudah menyebar secara luas sehingga dapat dengan mudah untuk menemukan referensi yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan daftar isi. Yang pertama adalah penjelasan mengenai waktu dan tempat kejadian sengketa atau perkara oleh Afifah Nur Oktavianti. Yang kedua, pihak yang bersengketa oleh Anissa Rizky Ramadhani. Yang ketiga, runtutan kejadian perkara dari awal sampai masuk ke pengadilan oleh Danis Abias Kumala Siregar. Yang keempat, saksi dan barang bukti oleh Fatihah Ramadhani. Yang kelima, hasil putusan pengadilan hubungan industrial oleh Kamila Tresna Rahma Putri. Yang keenam, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi teori hukum oleh Zain Maskur. Yang ketujuh, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia oleh Nada Syifa Deandra. Yang kedelapan, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum oleh Ririn Ramadhaniati. Yang terakhir, kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari perkara oleh Yasmin Hadijah. Yang pertama adalah penjelasan mengenai waktu dan tempat kejadian sengketa atau perkara, yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkara pelanggaran kontrak kerja PT AIS ini terjadi ketika para pekerja sedang melakukan pekerjaan mereka di pabrik. Sengketa tersebut juga terjadi karena dari pihak PT AIS tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja seperti apa yang tertera pada kontrak. Selanjutnya, pihak yang bersengketa akan dipresentasikan oleh Anissa Rizky Ramadhani. Pihak-pihak yang bersengketa adalah tergugat dan penggugat, di mana tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang lain, atau pihak lain alias penggugat. Sedangkan penggugat adalah pihak yang memulai gugatan di depan pengadilan. Untuk kasus AIS, pihak tergugat adalah PT Alfen Food Industry, yaitu tim HRD dan Komitor Distribusi, Liliana Gao. Sedangkan pihak yang menggugat adalah Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia, PT Alfen Food Industry, di mana pihak yang dirugikan adalah buruh hamil, buruh harian, dan buruh yang di-PHK secara sepihak oleh tergugat. Selanjutnya, runtutan kejadian perkara dari awal sampai masuk ke pengadilan akan dipresentasikan oleh Danis Abias Kumala Siregar. Runtutan kejadian PT AIS dari awal sampai masuk ke pengadilan. Pada awalnya, masalah ini terjadi karena adanya permasalahan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pengusaha PT AFI. Mulanya hal ini masih tertutup rapat, bahkan para pekerja tidak berani membuka mulutnya karena ditakutkan dengan respon dari berbagai pihak di balik perusahaan ini. Tapi kemudian masalah ini menyebar melalui media sosial, bermula dari salah satu pekerja yang menyebarkan ketidaksesuaian yang didapatkan dengan merekam video dan menuliskan keterangan lebih lanjut pada status. Nah, lalu kasus ini kemudian diusut oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyat atau FSEDAR, dan diketahui bahwa masalah tidak seperti itu. Yang pertama ada penurunan upah, yang kedua ada mutasi dan yang tidak proporsional, lalu yang ketiga pekerja sulit mengambil cuti,
Yang keempat, buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari, dan 5, bonus dibayarkan dengan cek kosong. Hingga saat ini masih terus berlanjut berbagai upaya untuk menangani kesenjangan yang dirasakan pekerja. Banyak masyarakat yang merasa simpati dan mengikuti lanjutan kasus ini. Bahkan ada yang membuat petisi secara online guna mendukung kesejahteraan pekerja. Baik, selanjutnya saksi dan barang bukti akan dipresentasikan oleh Fatihah Ramadhani. Saksi dan barang bukti. Saksi dari kasus pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dengan industri PT AIS adalah para pekerja yang tergabung dalam Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry. Mereka menuntut 22 hal tentang masalah aturan kerja hingga pemberangusan serikat pekerja di perusahaan pembuat es krim AIS itu. Bukti-bukti dari kasus ini diantaranya, yang pertama, pada tahun 2019 terjadi 14 kasus keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir. Total 359 buruh perempuan yang bekerja di pabrik AIS. Para buruh tidak dapat mengambil second option dari dokter atau klinik lain. Mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan secara demokratis karena satu-satunya dokter yang bisa memberikan izin sakit hanya dokter perusahaan saja. Yang kedua, SGBBI juga menemukan bukti bahwa PT AFI telah memberikan cek mundur yang kosong yang membuat para pekerja tidak bisa menikmati uang bonus. Yang ketiga, kondisi pabrik yang mengabaikan hak-hak para karyawan. Yang keempat, alat pelindung diri yang kurang memadai saat bekerja sehingga menyebabkan banyak karyawan yang terganggu kesehatannya. Dan yang kelima, tidak adanya panduan rencana darurat kepada karyawan, sehingga mereka tidak mengetahui bahaya yang bisa terjadi ketika bekerja dalam pabrik. Selanjutnya, hasil putusan pengadilan hubungan industrial akan dipresentasikan oleh Kamila Tresna Rahmaputri. Hasil putusan pengadilan hubungan industrial. Pengadilan hubungan industrial memutuskan untuk mengadakan mediasi antara PT AIS dengan para pekerjanya. Setelah mediasi, mediator hubungan industrial mengeluarkan 3 anjuran pada kasus ini. Anjuran meliputi para pekerja yang dilanjutkan proses mediasinya sebanyak 4, 17, dan 461 pekerja. Anjuran-anjuran yang dikeluarkan untuk 3 kelompok pekerja tersebut yaitu 1. Untuk kelompok 4 dan 17, PHK dilakukan terhitung pada akhir bulan Agustus 2020. Hal ini sesuai dengan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4287/Disnaker dan anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4132/Disnaker. Kedua, untuk kelompok 461 pekerja, perusahaan memberikan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. PHK kelompok dilakukan terhitung tanggal 28 Februari 2020. Sesuai anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi nomor 567/4709/Disnaker. 3. Perusahaan secara umum akan memberikan hak pekerja sesuai dengan aturan uang pesangon, penghargaan masa kerja pengganti hak, uang pisah dan upah proses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi teori hukum akan disampaikan oleh Zain Masgor. Penjelasan keterkaitan pelanggaran kontrak kerja antara karyawan dan industri PT AIS dengan materi teori hukum. Hukum menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Segala persoalan hukum yang terjadi akan melibatkan 2 hal, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum sendiri adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Ada 2 subjek hukum, yaitu subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum. Pada kasus ini, yang berperan sebagai subjek hukum manusia yaitu karyawan PT AIS.
yang memiliki hak karena terjadinya kerugian, yaitu penurunan upah, mutasi, dan sanksi yang tidak proporsional akibat kelalaian suatu pihak. Dan yang berperan sebagai subjek hukum badan hukum, yaitu PT AIS sendiri yang memiliki kewajiban, yaitu memberi upah yang layak dan perlakuan yang baik pada karyawan. Dan yang menjadi objek hukum, yaitu uang upah untuk karyawan. Kesimpulannya, kasus ini terjadi karena PT AIS tidak melakukan kewajibannya dengan benar untuk memberi upah karyawan dan memberikan karyawan perlakuan yang baik. Selanjutnya, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi hukum Indonesia akan disampaikan oleh Nada Syifa Deandra. Keterkaitan masalah industri PT AIS dengan materi hukum Indonesia. Hukum secara umum berarti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup rakyat di bawahnya. Dalam kasus PT AIS ini, yang berperan sebagai penguasa adalah para petinggi perusahaan AIS dan yang berperan sebagai rakyat di bawahnya adalah karyawan PT AIS. Hukum mungkin mengikat para karyawannya, namun hukum tetaplah tidak boleh merugikan bagi sebelah pihak begitu saja. Dalam kasus ini, PT AIS memiliki beberapa konflik yang diantaranya adalah penurunan upah, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional, dan sulitnya mendapat cuti bagi para pekerja PT AIS. Tak hanya itu, para buruh wanita hamil juga dipekerjakan pada shift malam. Awalnya kasus ini sama sekali tidak tercium karena karyawannya tidak berani mengatakan apapun. Mereka beranggapan bahwa mereka masih perlu bekerja untuk menyambung hidup, walau hak yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka kerjakan. Kasusnya ini kemudian diusut oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Rakyatan atau FSEDAR, yang dimana serikat perusahaan PT AIS termasuk di sana. Dan hal ini termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selanjutnya, penjelasan keterkaitan perkara dengan materi perlindungan dan penegakan hukum akan disampaikan oleh Ririn Ramadhaniati. Penjelasan keterkaitan masalah dengan materi perlindungan dan penegak hukum. Dalam materi dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 3. Dengan kata lain, apapun yang ada di Indonesia berpacu pada hukum. Hukum memiliki fungsi, salah satunya adalah sebagai perlindungan diri dan kepentingan manusia dari manusia yang lain. Jadi, perlindungan hukum merupakan suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi umat manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Dalam kasus ini, PT AIS sudah melanggar hukum Indonesia, seperti yang sudah dijelaskan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sudah merugikan pihak pekerja, mulai dari penurunan upah, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional. Pekerja juga sulit dalam mengambil cuti, dan buruh perempuan hamil dipekerjakan pada malam hari. Baik, yang terakhir, kesimpulan dan pembelajaran yang dapat diambil dari perkara akan disampaikan oleh Yasmin Hadijah. Kesimpulan pada perkara ini ialah sengketa tersebut juga terjadi karena dari pihak PT AIS tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para pekerja seperti apa yang ada pada kontrak. Banyak masyarakat yang merasa simpatik dan mengikuti kelanjutan kasus ini. Bahkan, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada yang membuat petisi secara online guna mendukung kesejahteraan pekerja. SGBBI juga menemukan bukti bahwa PT AFI telah memberikan cek mundur yang kosong dan membuat para pekerja tidak bisa menikmati uang bonus. Dalam kasus PT AIS ini, yang berperan sebagai penguasa adalah para petinggi perusahaan AIS dan yang berperan sebagai rakyat di bawahnya adalah karyawan PT AIS. PT AIS memiliki beberapa konflik yang diantaranya adalah penurunan upah, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional, dan sulitnya mendapat cuti bagi para pekerja PT AIS. Mereka beranggapan bahwa mereka masih perlu bekerja untuk menyambung hidup, walau hak yang mereka didapatkan tidak sesuai dengan kewajiban yang telah mereka kerjakan.
Lalu selanjutnya, kasusnya kemudian diusut oleh Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan, atau bisa disebut juga dengan FSEDAR, yang di mana serikat perusahaan PT AIS termasuk di sana. Dan hal ini termasuk dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Pasal 57 Nomor 2 Tahun 2004. Dengan kata lain, pelajaran yang dapat kita ambil dari perkara ini ialah perlindungan hukum merupakan suatu proses menegakkan hukum dalam masyarakat yang bertujuan untuk melindungi umat manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Hal ini dan dalam kasus ini sudah merugikan pihak pekerja dari mulai penurunan upah, mutasi dan sanksi yang tidak proporsional. Pekerja juga sulit dalam mengambil cuti dan buruh perempuan dipekerjakan sampai malam hari. Untuk selanjutnya, diharapkan kasus ini dituntaskan dengan serius dan semoga tidak terulang lagi pada kasus ketenagakerjaan yang lain. Cukup sekian. Seluruh materi sudah selesai dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.